Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di channel Arasawiji Sanggup Budidaya Ikan. Konten kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan lele, khususnya ke pakan alternatif atau pakan alami yang bisa kita dapat di lingkungan kita atau saya ya. Jadi kali ini saya akan membagikan informasi atau sharing-sharing saja ya teman-teman. Jadi pakan-pakan alternatif apa saja yang ada di dalam alam ini atau di lingkungan saya ini bisa saya gunakan untuk pakan alternatif ikan lele tanpa mengeluarkan biaya atau gratisan. Nah, mungkin para pemula sangat suka ya, sangat antusias dalam membahas pakan alternatif. Kalau biasanya pemula itu mikirnya selalu alternatif dan alternatif. Padahal ya tidak semudah itu ya teman-teman. Jadi pakan alternatif ini cuma untuk sampingan saja atau untuk selingan saja, tidak untuk pokok. Kalau saya untuk utamanya tetap menggunakan pelet, gitu ya teman-teman. Nah, untuk apa saja pakan alternatifnya yang ada di alam, mari kita simak video saya yang satu ini, tonton sampai habis supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, langsung saja kita simak. Oke, kita langsung ke TKP saja. Yang pertama adalah daun pepaya. Jadi seperti ini daun pepaya. Ini sangat bisa digunakan untuk pakan alternatif ikan lele. Namun kalau misalkan kita ambil daun pepaya yang masih muda, efeknya nanti pertumbuhan pepayanya atau buah pepayanya jadi jelek. Nah, selanjutnya adalah daun talas. Daun talas juga bisa digunakan untuk pakan alternatif atau pakan alami untuk ikan lele. Ikan nila juga bisa. Jadi yang belum tahu seperti ini wujudnya. Di sini namanya daun talas atau sente. Ada juga yang menyebutnya ini daun lumbu atau godong lumbu. Apapun namanya, jadi seperti ini adalah contoh tanaman yang bisa digunakan untuk pakan alternatif. Selanjutnya adalah singkong, daun singkong Jepang. Kalau ini namanya daun singkong Jepang seperti ini ya. Ini juga bisa buat lalapan ataupun pakan alternatif. Selanjutnya adalah azolla atau tanaman yang tumbuh di sawah. Azolla atau wolffia. Jadi intinya yang seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin namanya wolffia, bukan azolla. Kalau azolla itu agak gede-gede lagi rumpunnya. Selanjutnya adalah kangkung. Ini di pekarangan saya tumbuh kangkung dan bisa digunakan untuk makan kita atau kalau kita sudah bosan untuk pakan alternatif. Nah, selanjutnya lagi adalah tanaman singkong karet seperti ini. Jadi kita ambil yang tua daunnya saja untuk pakan alternatif. Jadi kurang lebih itu yang ada di pekarangan saya. Jadi itu adalah jenis-jenis atau beberapa pakan alternatif yang ada di lingkungan saya, dan mungkin di lingkungan teman-teman berbeda. Silahkan diatur lah, digaiku sendiri. Jadi untuk penerapan atau pemberian pakan alternatif untuk ikan lele itu harus diperhatikan teman-teman. Tidak semuanya bisa menggunakan pakan alternatif seperti itu. Nah, untuk pengaplikasiannya atau pemberian pakan-pakan alternatif untuk ikan lele, saya sarankan atau saya pribadi memberikan ke ikan lele yang sudah di atas remaja. Jadi kan ikan lele itu ada ukuran LBG atau lele baru gede, terus lele remaja. Nah, kalau remaja ke bawah itu menurut saya jangan diberikan pakan alternatif dedaunan seperti itu, karena sebetulnya itu ikan lele tidak suka terhadap dedaunan kayak gitu ya. Jadi hanya beberapa ikan lele saja yang menyukai dedaunan. Nanti efeknya yang makan dedaunan itu hanya lele itu saja. Efeknya apa? Efeknya bisa mengakibatkan lele yang suka makan dedaunan itu dia over pakan ya. Jadi dia over pakan, maka tumbuhnya atau pertumbuhannya akan semakin cepat besar. Nah, karena akan semakin cepat besar akan berdampak bahaya kepada lele-lele lainnya. Jadi saya sarankan untuk tidak memberikan pakan alternatif
kepada ikan lele yang ukurannya masih kecil. Jadi yang harus diberikan atau yang lebih baik ya diberikan kepada lele yang ukurannya remaja ke atas atau menjelang panen. Nah itu tidak masalah karena paling ukurannya tidak berpengaruh secara signifikan, berbeda dengan lele yang masih bibit di bawah LPG atau remaja. Nanti bisa ukurannya lebih besar, dan itu membuat saya khususnya petani lele itu kerjanya double, jadi harus menyortir lagi. Itu ya teman-teman, kalau nggak disortir nanti efeknya bisa kanibal kepada lele-lele yang masih kecil yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemarin saya sudah buat konten ikan nila dan ikan gurame, dan sekarang ikan lele. Perbedaannya di situ ya. Kalau ikan nila dan ikan gurame itu nggak masalah karena dia nggak kanibal. Kalau ikan lele itu sangat bermasalah. Jadi perbedaannya di situ ya teman-teman ya. Untuk pemberian pakan alternatif, saya sarankan untuk lele yang sudah di atas remaja atau hampir konsumsi. Gitu teman-teman. Sekian videonya, semoga membantu sharing saya ini. Jika ada kesalahan silahkan ditulis di kolom komentar. Kita sharing ilmu saja. Saya nggak ingin menggurui karena saya juga masih belajar di sini dan bermaksud untuk membagikan pengalaman saya saja. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.